qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam man fataduhu salatun faka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Sadaqallahu azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini maghrib menjelang isya Allah senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari nanti di yaumil akhir kelak diberikan syafaatnya buat kita bersama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita karena ada 1 bulan yang tertunda. Saya tak bisa hadir ketika itu, saya di Sumatera Barat. Maka oleh karena itu kita lanjutkan kisah para anbiya alaihissalam. Sekali lagi yang mau kita ambil adalah hikmah perjuangan, pengorbanan dan ujian yang diberikan oleh Allah kepada para anbiya alaihissalam. Jadi maaf, kenapa kisah para nabi ini perlu kita ketahui? Karena dalam surat Al-Fatihah kita solat 5 waktu sehari semalam 17 rakaat. Setiap rakaat kita baca Al-Fatihah. Kalau ibu tidak baca dalam solat Al-Fatihah, bapak tidak membaca rukun solat salah satunya Al-Fatihah, maka solat bapak ibu tidak akan diterima Allah. Dalam surat Al-Fatihah tadi ada ayat yang kita baca. Apa ayat yang kita baca? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan orang-orang yang lurus, sebagaimana jalan orang yang telah Engkau berikan nikmat. Saya mau tanya, jalan orang yang lurus dan jalan orang yang diberikan nikmat itu jalan siapa? Jalan yang lurus dan jalan yang diberikan nikmat itu jalan siapa? Artinya dalam solat kita meminta agar Allah memberikan kita petunjuk untuk mengikuti jalan orang-orang yang lurus dan telah diberikan Allah petunjuk, yang telah diberikan Allah nikmat. Siapa dia? Dijelaskan Allah dalam Quran surat yang lain. Orang-orang yang diberikan petunjuk dan diberikan nikmat itu hanya ada 4 saja. Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasolihin. Dari karangan para nabi, para rasul, ikuti jalan mereka. Makanya Pak, kita raya haji menyembelih hewan kurban, yang kita ikuti millati Ibrahim hanifah. Kul bal millati Ibrahim hanifa. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, ikuti jalan Ibrahim tuh. Walaupun pengorbanan Ibrahim tak sama dengan pengorbanan kita. Ibrahim menyembelih anak, kita menyembelih hewan ternak. Maka jalan yang diberikan petunjuk minan nabiin, para nabi, para rasul. Dalam amal soleh pun ada yang berpuasa. Nabi Daud, puasa siapa? Para anbiya Nabi Daud alaihissalam. Tidak bisa Pak Ustaz kami mengikuti cara Nabi. Minan nabiyyin wasiddiqin, ikut cara orang-orang yang imannya betul. Tidak juga mampu wasuhada, orang-orang yang mengorbankan diri hartanya untuk agama. Tidak juga mampu minas solihin, orang-orang yang soleh yang tidak mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 ini cuman Pak. Orang yang diberikan petunjuk, yang diberikan nikmat minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wasolihin. Maka ikutilah jalan mereka. Sekarang bapu caru awak nak mengikuti jalan inyo, sementara cerita tentang inyo ndak tentu. Maka diceritakan kisah para nabi dalam Quran. Dahulu saya sampaikan qasasul anbiya, kisah para nabi Adam alaihissalam.
Sampai ketika Adam memberikan nasihat kepada putranya, salah satu putranya adalah Sis alaihissalam. Jadi Adam ni punya anak keturunannya 20 pasang 40 orang. Salah satu anak Adam itu adalah Sis alaihissalam. Ingat, Nabi Sis ini Nabi Allah, tapi tidak dicantumkan ke dalam 25 Nabi dan Rasul yang wajib diimani. Makanya setelah Adam yang kedua siapa? Idris alaihissalam. Antara Adam dan Idris ada Sis alaihissalam. Adam diberikan 10 suhub, Sis diberikan 50 suhub, Idris diberikan 30 suhub, dan nabi-nabi yang lain ada yang diberikan 10 suhub, 4 kitab suci. Maka Adam alaihissalam telah memikirkan satu keluarga agar satu keluarganya ini taat kepada Allah. Makanya mohon maaf, jangan salahkan kita nih Pak. Ada nabi yang diutus mengurus satu keluarga, Adam. Ada nabi yang diutus mengurus satu kaum, Nuh. Ada nabi yang diutus mengurus satu bangsa, satu negara, satu wilayah, satu komunitas, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam. Jadi kita mulai mengurus satu keluarga. Jadi agama ini mulai kita urus dengan satu keluarga. Maka Adam telah memikirkan agama buat putra-putrinya. Turun ke bawah, lahirlah Nabi Sis alaihissalam. Jadi ingat, Nabi Sis ini Nabi Allah, tapi tidak dicantumkan ke dalam 25 Nabi dan Rasul. Sis ini diturunkan Allah, dia berdakwah untuk memerangi Qabil, anak cucu Adam yang telah membunuh saudaranya Habil. Maka Sis turun untuk memerangi keturunan Qabil. Jadi pada zaman Nabi Sis itulah Qabil telah terbunuh. Siapa itu Qabil? Qabil itu adalah saudara daripada Habil. Adiknya Habil ini yang telah dibunuh oleh abangnya Qabil. Keturunannya itulah yang menjadi keturunan banyak-banyak bermaksiat sampai nanti dengan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi kita lihat Pak, kalau ada hari ini keluarga kita, keturunan kita bermaksiat, jangan-jangan ini keturunan Qabil semuanya Pak. Tapi kita tidak bisa melihatnya juga karena jaraknya jauh nih. Maka setelah Nabi Sis turun, muncullah Nabi yang kedua dalam urutan 25 Nabi. Apa Nabi yang kedua? Idris alaihissalam. Adam punya anak Sis, Sis punya anak Anusi, Anusi punya anak Qainan, Qainan punya anak Mihlail, Mihlail punya anak Yarid, Yarid punya anak Idris alaihissalam. Makanya namanya Idris bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusi bin Sis bin Adam alaihissalam. Idris ini turunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi maaf Pak, kisah Idris ini tak banyak diceritakan dalam Quran. Wa zukur fil kitabil Idris innahu siddiqan nabiyya. Ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka tentang Idris, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang benar dan juga nabi. Wa zukur fil kitabil Idris innahu siddiqan nabiyya. Ceritakanlah. Makanya Qasasul Anbiya, kisah para nabi yang dikarang oleh para ulama, ni maaf saya sampaikan pada kita bersama, ada yang mengatakan Idris itu diangkat ke langit, ada yang mengatakan Idris itu diwafatkan di bumi, ada yang mengatakan Idris masuk ke dalam surga dan tak mau keluar lagi. Persoalan mana yang benar kita tak perlu cari tahu. Yang penting Idris telah diangkat ke langit oleh Allah. Apa tugas Nabi Idris? Tugas Nabi Idris ini juga mendakwa keturunan sisa-sisa keturunan Qabil. Ini orang mada-mada aku pak ndak bisa bilang langsung dong. Tetap tetek bengek keturunannya. Sama orang kampung awak, kalau ayah mencilok, omaknya pamaliang, itu biasanya anaknya perampok. Itu keturunan pak. Maka kecil orang buah rambutan tu ndak jauh jatuh dari batang. Ada jauh sesekali kalau tak bawa angin. Kecil kemungkinan. Makanya mohon maaf, kita ini kan bergantung suasana lingkungan. Lingkungan pak. Kenapa pegawai negeri itu rata-rata istrinya pegawai jo? Karena hari-hari ini kantor.
Kenapa tukang oplet, supir oplet itu isinya orang pasar aja? Kenapa tiap hari tagak di pasar? Kenapa orang rumah sakit itu selalu dapat orang instansi juga, orang kesehatan juga? Karena tiap hari bertemu, tergantung suasana dan lingkungan. Jadi rupanya suasana orang-orang yang tidak soleh akan melahirkan generasi-generasi yang tidak soleh. Maka muncullah Idris alaihissalam. Tapi kita tidak cerita Idris, Pak, karena Idris ini ceritanya pendek banget dalam Quran. Kita mau cerita tentang Qasasul Anbiya, kisah para nabi yang ketiga. Setelah Idris muncullah satu orang nabi. Idris punya anak namanya Mutasalli. Mutasalli punya anak namanya Lami. Orang mengatakan Lemi, bukan Lama. Kalau Lama itu orang Minang. Lami atau Lemi punya anak namanya Nuh alaihissalam. Makanya Nuh dikatakan Nuh bin Lami bin Mutasalli bin Idris bin Yarid bin Mihlail bin Qainan bin Anusi bin Sis bin Adam alaihissalam. Nuh ini turunan ke-9 dari keturunan Nabi Adam. Terputus manusia sampai Nabi Nuh. Nabi Nuh itu turun di kawasan Efrat dan Tigris. Berapa jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Idris? Itu ada yang mengatakan 680 tahun. Dari mana Ustaz tahu? Ya banyak sejarah hadis yang menyatakan. Jadi maaf mengenai tahun-tahun Pak, jarak-jarak Nabi ini, kecuali yang telah diterangkan dalam Quran dan hadis, itu biasanya banyak menggunakan hadis-hadis doib. Para ulama mengatakan banyak menggunakan hadis doib. Kenapa? Ya karena tidak ada pilihan lain. Kalau untuk urutan tahunnya, karena ada yang mengatakan Adam itu umurnya 1300, ada yang mengatakan 1100, ada yang mengatakan 900, Sis umurnya 912 tahun, ada yang mengatakan 841 tahun, Idris dikatakan umurnya 478 tahun, ada yang mengatakan 674 tahun. Kebenarannya wallahu a'lam. Kenapa? Kita tidak menghitung umur, Pak. Kenapa? Yang awak pelajariku sejarah ribuan tahun, Pak. Ambo go namo ambo Saprinaldi, ayah ambo Dahlinur, datu ambo namanya Saib. Maka dinasabkan ambo Saprinaldi bin Dahlinur bin Saib. Ketika ambo tanya sama ayah ambo, ya, datu ayah siapa namanya? Atulah lupa, potang datu ayah tu kau nak salah dimba orang tuk jangguik nya hilang. Ompek generasi lah putui. Ini ratusan ke atas generasi. Maka kisah demi kisah diceritakan. Maka Nabi Nuh alaihissalam adalah diberi gelar Abul Basari Sani, bapak manusia kedua. Kenapa bapak manusia kedua? Karena keturunan Adam sampai kenapa pada Nabi Nuh semuanya habis. Maka dikatakan Nabi Nuh itu bapak manusia kedua. Jadi kita yang hadir di sini Pak hari ini itu adalah anak keturunan daripada bapak manusia kedua Nuh alaihissalam. Maka Nabi Nuh alaihissalam satu-satunya nabi yang diangkat menjadi rasul, satu-satunya yang pertama rasul ulul azmi yang ditetapkan. Maka Nuh alaihissalam, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi alfa sanatin falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina amma. Coba bayangkan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfa sanatin illa khamsina amma. Kami telah utus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Berapa lama? Alfa sanatin illa khamsina amma. 1000 tahun dikurang 50 tahun. Berarti totalnya 950 tahun. Coba bayangkan, Nabi Nuh itu diutus 950 tahun. Berapa perkiraan umurnya, Pak? Nabi Muhammad umurnya 63, diangkat jadi nabi umur 40. Jatah Nabi Muhammad diangkat jadi rasul 23 tahun. 3 boleh tahun di kota Mekah, 10 tahun maaf di kota Madinah. Diangkat umur 40. Ini diutus diangkat oleh Allah jadi rasul itu 950 tahun. Bisa bayangkan berapa tahun umur diangkat Nabi Nuh. Maka ada ulama yang mengatakan dalam kisah para anbiya, Nabi Nuh diangkat oleh Allah menjadi rasul umur 400 tahun. Tambah 950 tahun, 1350 tahun. Jadi beda dengan awakku, umur awakku ketek-ketek, pendek-pendek, hitam-hitam, copek sembayang nak copek aja. Nabi Nuh tu panjang-panjang.
950 tahun umur umat Nabi Nuh. Maka dikatakan Nabi Nuh ini panjang usianya. Maka berdakwahlah Nabi Nuh terhadap kaumnya yang ketika itu mendurhakai Allah. Ada sisa-sisa keturunan yang membangkang. Jadi maaf Pak ya, zaman Nabi Nuh itu banyak orang yang sudah soleh, tapi tak sedikit juga orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Dalam Quran diceritakan ada 5 orang soleh pada umat zaman Nabi Nuh. Jadi baca Quran kisah Nabi Nuh ini, dalam Maryam ada, surat Nuh juga ada. Ada 5 orang soleh. 5 orang soleh ini taat beribadah. Sujud. Sibuk beribadah saja. Tapi tidak lagi buat dakwah, tidak lagi memikirkan saudaranya, tidak lagi memikirkan kebaikan buat tetangga masyarakatnya. Dia sibuk aja beribadah. Kau sama dengan awak kini, Pak. Sibuk sembahyang, tapi tidak mikirkan kiri kanan lagi, tidak mikirkan lagi anak-anak keturunannya. Dia sibuk beramal soleh saja. Ini umat Nabi Nuh. Dulu ada orang-orang soleh 5 orang, itu bernama diberikan Allah Wad, Sawa, Yakut, Yagus dan Nasar. 5 orang soleh ini sibuk beribadah. Ketika kelima-lima ini orang wafat, maka orang kampung tu untuk mengenangnya ditulislah nama 5 orang kok, yang namanya Wad, Sawa, Yagus, Yakut, Nasar. Ditulilah di kulit-kulit batang kayu, di dinding-dinding rumah, sekedar menghormati dulu ada orang soleh. Konyo 5 orang adik-beradik. Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun, 200 tahun, nama itu berganti, diubahlah menjadi patung. Dibuatlah sekedar untuk menghormati dulu di kampung kau ada orang soleh. Babuiklah 5 patung kau, Wad, Wais, Yakut, Yaud dan Nasar. Dibuatlah ke-5 kau. 10, 20, 30, 80, 100 tahun patung itu disembah oleh keturunan mereka. Ini penyakit Pak kalau dakwah tak kita buat. Saya punya teman orang Pariaman. Ada orang Pariaman sih Pak? Mam Yaman. Yaman lah weh. Yaman. Saya punya kawan orang Pariaman. Saya masuk ke rumah makannya. Di dinding rumah makannya ada foto Angku Salih Kiramatullah. Angku Salih Kiramatullah itu lahir tahun 1877, wafat tahun 1973. Angku Salih Kiramatullah itu orang soleh. Kita harapkan dengan memajang fotonya itu timbul semangat untuk beramal soleh. Foto itu bukanlah untuk pelaris rumah makan. Foto itu bukanlah untuk ajimat mendatangkan orang. Tapi kalau dakwah tidak dibuat, maaf, kalau dakwah tidak dibuat, generasi tak diingatkan. Hari ini orang mungkin sadar, 10 tahun mungkin sadar. Kalau dunia ini masih ada, 100 tahun ke depan, foto itu akan disembah oleh orang. Itu hati-hati Pak, maka dakwah ini dibuat. Ingatkan mereka. Tujuan orang-orang memampang foto Angku Salih itu Pak, agar timbul semangat kita. Dia orang soleh. Cuman hari itu kata tak balik-balik Pak. Dan ini terjadi pada zaman umat Nabi Nuh. Mulu-mulu ditulis namanya dalam buku surah Yasin, dalam kerote-kerote kulit kayu. Besok dibuat patung-patung sekedar menghormati. Tapi 100 tahun yang ke depan, generasinya menyembah itu patung-patung. Inilah yang didakwah oleh Nabi Nuh alaihissalam. Berapa lama dakwah Nabi Nuh alaihissalam? Ya Rabbi, Inni da'autu qaumi laila wan nahar. Ya Allah, saya telah menyeru kaum saya ini 950 tahun laila wan nahara, malam dan siang. Itu dakwah Nabi Nuh tu Pak, siang malam, tak maghrib je kajian dah. Siang malam buat kajian Pak. Siang malam mengajak orang. Jadi bayangkan umat Nabi Nuh berapa orang? Ada yang mengatakan 83, ada yang mengatakan 71, ada yang mengatakan 65. Yang beriman kepada Nabi Nuh hanya 83 orang saja. Dakwahnya 950 tahun, umatnya 83. Kalau dibagi berarti setiap 10 tahun cie umatnya. Coba bayangkan Pak, apa buat pengajian kau? Undang ustaz setiap mengaji lah selama 10 tahun, bertambah cie orang. Kira-kira bosan atau tidak? 10 tahun cie bertambah 950 tahun. Maka ada kebiasaan umat Nabi Nuh ini,
Maka umat Nabi Nuh kebiasaannya ketika Nabi Nuh dakwah ni mengajak orang taat kepada Allah, maka kaumnya ini menutup telinganya, menutup matanya. Coba bayangkan, awak ceramah depan orang, nutik telingonya, membuang mukonya. Apa perasaan Nabi Nuh? Bukan sejam pak, bukan setengah jam ceramah, 950 tahun. Coba bayangkan, termasuk istri Nabi Nuh alaihissalam. Maka ada 3 istri yang diberikan label oleh Allah dalam Quran, dilaknat oleh Allah. 1, istri Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua, istri Nabi Lut alaihissalam. Yang ketiga, istrinya Abu Lahab. Ibu mau mana? Mau jadi istri yang mana? Tak pilih aja. Kau 3 kok pak? Maka hati-hati pak. Makanya istri Nabi Nuh itu kan ada 2. Ada yang mengatakan 2. Yang durhaka 2, satu namanya Wahilah, satu namanya Wagilah. Yang dilaknat oleh Allah, yang dimatikan oleh Allah adalah Wahilah. Yang selamat di atas kapal namanya Wagilah. Maka salah satu istri yang dilaknat. Maka istri itu tanggung jawab kita pak. Ini tanggung jawab kita. Makanya apa-apa ceramah kini bukan untuk apa-apa aja, pulang ke rumah sampaikan dengan istri, dengan orang rumah, buat dakwah di rumah. Istri buat dakwah dengan anak-anak di rumah, baru nanti agama itu wujud. Bukan awak duduk ke masjid dengarkan kajian pulang, tidak. Ini tanggung jawab kita. Kalau kita punya agama, istri tak ada agama, bagaikan sayap terbang, burung terbang satu sayap, terbang bisa tapi tak sempurna. Maka kita buat dakwah dengan keluarga, kumpulkan, dudukkan istri. Ini maaf pak ya, istriku memang payah mengajaknya pak, payah. Dulu saya tidak berani saya nyampaikan seperti ini karena saya belum nikah. Saya heran dulu pak, sebelum nikah kenapa ada suami-suami yang takut istri. Tidak percaya saya. Kenapa? Suaminya nan bakarajo, suaminya nan PNS, suaminya nan pengusaha, suaminya nan punya piti, bininya tamat SMA, cik masak aja di rumah. Tapi kok ada laki nan takut ke bini? Dulu saya tidak pernah percaya, tapi setelah mau berbini baru tahu memang bagak bini awak pak. Awak gini kan bantu apa agak aku pak. Saya mau tanya, maka dakwah yang pertama dakwah kepada istri. Kenapa? Istri itu maaf pak, dia terbuat dari tulang sulbi, tulang yang paling bengkok, tulang rusuk yang paling bengkok. Cari tulang rusuk yang belakang ini yang paling bengkok, ambil pak. Maka tulang rusuk yang paling bengkok itu istri. Dari bahan baku itulah diciptakan istri. Maka maaf, perempuan pokoknya kan bengkok selama-lamanya. Dia takkan bisa diluruskan pak. Kalau dipaso meluriannya patah, dilambek-lambekan melawan. Cobalah dijik bini awak, dilambek-lambekan melawan, dikari-karian patahnya. Oleh karena itu dia butuh suami. Untuk apa? Membimbingnya. Tidak bisa dibiarkan. Maka butuh suami untuk membimbingnya. Maka kita para suami ini pak, membimbing istri kita di rumah. Tapi maaf, walaupun Nabi Nuh alaihissalam nabi, istrinya juga durhaka kepada Allah. Kena maaf bu ya, pembentukan bayi dalam rahim, anak keturunan kita, itu biasanya potensi yang terbesar tergantung ibunya. Suaminya Nabi, istrinya bermaksiat kepada Allah, maka lahirlah dari rahim anaknya yang juga bermaksiat. Lihat istri Nabi Lut alaihissalam, lihat istri Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun suaminya Nabi, boleh suaminya hanya ustadznya, Nabi saja. Kalau istrinya bermaksiat, maka lahir potensi keturunannya orang yang juga bermaksiat kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau istrinya soleha, walaupun suaminya belum bisa baca Quran, jarang untuk ke masjid, masih acok duduk di main koa, main kabuki, main apa nama, main domino sama main kiu-kiu, maaf, biasanya kemungkinan terbesar anak-anak yang lahir adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Maka pembentukan itu di alam rahim. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, dakwahkan istri kita, ajak istri kita duduk bersama di rumah tangga, pikirkan agama, bagaimana agama ini hidup dalam kehidupan kita. Karena kalau tidak kita ajak demikian pak, ini maaf, kalau tidak kita ajak demikian, istri kita akan mengajak kita berpikir juga, tapi bukan berpikir untuk agama, berpikir untuk mengumpulkan dunia. Bini kalau tidak diajak berpikir agama, paknya pasti berpikir tentang piti. Maka saya sampaikan beberapa kali di jemaah ibu-ibu, ini mohon maaf, perempuan tuh karakternya tidak akan berubah. Karakter perempuan tuh hanya punya 3 sifat. Sifat perempuan kok sampai hari kiamat tidak akan berubah. 1, apa sifat perempuan? Pencemburu.
Pencemburu kok fitrah perempuan. Jadi kalau ada bini awak pak ndak pernah cemburu selama nikah jo awak jalan jumpa tino lain, ceraikan besok pagi, ndak batino gitu. Yang kedua sifat perempuan apa? Panangi, palele. Kenapa perempuan maaf laki-laki menyelesaikan masalah dengan utak, perempuan menyelesaikan masalah dengan perasaan. Ujung masalah perempuan pasti air mata. Maka perempuan kau panangi, kalau ada bini awak semenjak nikah sama awak tidak pernah sekalipun menangi, ceraikan besok pagi. Kenapa fitrah perempuan tu menangi? Jadi perempuan menyelesaikan masalah dengan air mata, awak menyelesaikan dengan utak. Jadi kalau ada jantan punya masalah, diselesaikannya lewat air mata, ganti serawah. Yang ketiga, apa fitrah perempuan? Fitrah perempuan ni pembalanjo. Kalau bahasa awak konsumtif. Itu fitrah perempuan. Sampai kiamat tidak akan bisa. Suatu ketika Nabi keluar dari rumah dalam keadaan sedih. Datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau bersedih?" Kata Nabi, "Salah seorang istriku Aisyah telah meminta sesuatu yang tidak aku miliki di Madinah ini." Maka Abu Bakar minta izin kepada Nabi, dia masuk ke rumah Nabi, karena Aisyah itu putrinya, diambil lehernya. Apa kata Abu Bakar Siddiq? "Wahai Aisyah, putriku, sekali lagi kau minta dengan Nabi, dengan Rasulullah yang tidak dimilikinya, aku penggal lehermu." Pulang Abu Bakar, datang Umar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Datang Umar, "Ya Rasulullah, kenapa engkau bersedih?" Kata Nabi, "Wahai Umar, salah seorang istriku Hafsah telah meminta sesuatu yang tak kumiliki." Masuk Umar ke rumah Nabi, dia panggil anaknya Hafsah. Hafsah tu istri Nabi, anak Umar. Kata Umar, "Wahai anakku, putriku Hafsah, kalau kau minta sesuatu yang tak dimiliki Nabi lagi, aku penggal lehermu." Maka kena peristiwa itulah turunlah asbabun nuzul, turun ayat. Apa bunyi ayat itu? Ayat itu mengatakan, "Wahai Muhammad, jikalau seandainya istri-istrimu meminta dunia, aku berikan dunia kepada mereka, tapi ingat, aku ceraikan mereka semua darimu." Coba bayangkan, boleh bini minta ke laki? Boleh, sesuai kemampuan. Maka sifat yang ketiga, kau pembalanjo, konsumtif. Perempuan kau pembalanjo sampai kiamat, pembalanjo soleha atau tidak sama. Dia pergi piti 5.000 dimasaknya sayur bayam. Dia pergi piti 50.000 dimasaknya gulai ayam. Dia pergi piti 10 juta dibalinya ame 10 mayam. Abi jo. Tak percaya apa? Cuba lagi. Soleha tak soleha sama. Maaf pak, ya maaf bu, kami kok jantan. Kalau bali baju paling-paling untuk rayo sastel, itu pun kok di balian. Kok kami punya sandal di rumah cie nyoba paling banyak jantan kok 2. Kalau ada jantan kok punya sandal lebih pada 2 lah sama je betino itu. Awak kok cie nyoba paling banyak 2, sampai putui sandal kok baru berganti. Tengok bini awak sandalnya di belakang pintu tu, hijau, mejiku, hibiu, abu put lengkap warnanya. Ini pembelanjo. Dan itu fitrah perempuan. Soleha tak soleha sama. Yang tak soleha dikasih uang 10 juta. Poinnya ke Matahari belanja Samsung S9 Plus. Harganya 9.999.000 rupiah. Abi. Tu yang tak soleh tu. Yang soleha dia lagi 10 juta. Apa di belanjanya? Painya ke Kaona. Di balinya gamis sastel. Sastel tu harganya 870.000. Di balinya 2 balai stel. Abi yo, produk yang membedanya tapi pembelanjo sama. Karena itu fitrah. Dan tak bisa diubah sampai hari kiamat pak. Tak bisa dirubah. Kalau tidak ada agama, maka perempuan-perempuan ini akan mengajak suaminya untuk mengumpulkan dunia di rumah-rumah mereka. Makanya perlu didakwakan agama di rumah-rumah kita. Agar apa? Agar ada fikir agama. Istri itu memikirkan agama, anak memikirkan agama, suaminya memikirkan agama. Pak, maaf, awak jangan camai dengan hidup itu pak. Lai bangok besok pagi pasti makan. Lai kan hidup besok pagi pasti berzaki. Zaki ko sudah di Allah pak. Rezeki ko sama je maui. Suko ndak suko, terima ndak terima, ikhlas ndak ikhlas, dan jatah awak ko tetap awak dapat.
Maka dikatakan Allah dalam Quran apa? Wahai ya Muhammad, sampaikan kepada umatmu, dirikan solat, perintahkan keluarga kalian untuk solat. Dirikan solat, perintahkan keluarga kalian untuk solat. Maknanya ajak keluarga itu untuk taat. Kami tidak minta rizki kepada kalian, kamilah yang bertanggung jawab memberikan rizki ini. Apa yang awak takui dunia aku, Pak? Apa yang awak takui dunia aku? Cuma awak kau kini Pak makin banyak mengaji makin cameh, makin banyak mengaji makin panakui. Saya mau tanya pada kita bersama, apa yang kita takutkan dunia? Idui besok pagi tando ada zoki. Mati besok pagi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Abi zoki. Apa yang takutkan? Laba-laba tu Pak, maaf laba-laba. Itu tidak pernah jadi ASN, aparatur sipil negara. Laba-laba tu tidak pernah jadi pegawai negeri, tidak pernah pimpro, tidak pernah manggale durian, tidak pernah jadi tukang, tidak pernah manggale buka sate. Laba-laba tu tidak ada kerajo. Kerajo laba-laba tu membuat sarang ini. Tiap hari kerajo membuat sarang. Tapi coba tengok apa yang Allah berikan. Allah datangkan makanan di sarang laba-laba. Coba tengok, tidak ada satupun laba-laba yang kecewa. Gadang paruit laba-laba tu dibanding kepala oleh. Awak kadang-kadang bonda kredit, boto kredit masih camelo ke zaki, lebih parah pada binatang. Betul kata Allah, ulaika kal an'am, kalian tu lebih hina pada binatang hewan ternak. Tak perlu ditakutkan dunia, abi masalah. Dia ketakutan nih. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Kami uji mereka dengan ketakutan, dengan kekurangan makan, kehilangan jiwa, kelaparan, kekurangan buah-buahan, miskin. Wa basyiris sabirin, sampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang sabar. Ini apa yang watakui dunia kau, Pak? Enggak ada. Dia pergi bini di Allah, alhamdulillah. Tidak dia pergi bini, tidak ada masalah. Dia pergi piti di Allah, alhamdulillah. Tidak dia pergi, alhamdulillah. Dia pergi perumahan oleh Allah, bayar walaupun kredit, alhamdulillah. Tidak dapat perumahan walaupun kontrak, alhamdulillah. Karena di perumahan itu kan tidak ada orang kaya, Pak. Kalau di Perumnas itu tidak ada. Namanya Perumnas, kelompok perumahan alun lunas. Jadi kalau ada orang kaya tidak risiko tinggalnya. Apa yang watakin dunia ke, Pak? Dikasih oleh Allah anak, alhamdulillah. Tidak dikasih oleh Allah anak, tidak ada masalah. Dikasih oleh Allah zoki, kini yang membuat awak stres, membuat kita cemas. Awak mau ukur kaki awak dengan sepatu orang lain, itu masalahnya. Kerajo laki awak sama, bininya sama, anaknya jumlah sama, nanti rumah gadang, nanti rumah buruk, nanti botok kijang, nanti onda buruk. Itu masalahnya. Jangan mengukur sepatu kita dengan kaki orang lain. Karena Allah tidak akan berikan rezeki itu tertukar. Suami istri pun yang tidur satu selimut tidak akan tertukar oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Tak perlu takui, Pak, tak perlu cameh. Awak cameh alun wakatunya. Anak kuliah bayi SPP 6 bulan lagi, tapi kini gelisahnya. Anak SPP bayi 2 minggu lagi, tapi kini menanginya. Lucu. Saya ingin sampaikan buat kita bersama. Maka tidak perlu kita takut. Burung tu, Pak, ni maaf Pak ya. Burung tu pai tabang dari sarang. Burung tu bunyi anak. Anak burung tu 2 ekor, 3 ekor. Tak sama je awak. Kalau awak anak awak banyak, sampai 5, 6, 7, 8. Dah jadi duit bansai anak banyak je. Burung tu anak 2, 3. Paling banyak 3. Pai tabang pagi harinya, ditinggalkan sarangnya. Anak dalam sarang. Nyo cari makan ditinggal anak 3 ekor dalam sarang. Burung pun tak sama jawab, tak sama jambo. Ambo dosen, bini ambo perawat, anak ambo bertiga. Kalau ambo pergi berangkat kerajo, orang rumah pergi berangkat kerajo, itu anak bertinggalkan sama pembantu baby sister. Tapi burung pernahkah meninggalkan anaknya pakai pembantu baby sister? Tak ada. Burung tabang pagi pulang sore mencari makan. Entah mati anak, entah terjatuh dari batang, tadi makan dia ulek, tak tentu dia induk ada. Yang penting dia terbang pagi pulang sore cari makan. Ada burung yang pulang sore membawa makanan, ada burung yang pulang sore tidak mendapatkan makanan untuk anaknya. Tapi pernahkah kita lihat ada burung stres mantu-antuan kepala minum baygon? Tidak ada. Awak terlambat laki ambil gaji lah minta cara ini awak. La ilaha illallah. Ni ketakutan ni, Pak. Ini yang membuat kita gelisah. Makanya mohon maaf, Pak. Ujian bencana, musibah, ujian yang diberikan Allah tu jangan dilihat dari ujiannya, lihat dari sikap kita menghadapinya. Di dunia ini tidak ada yang kita takutkan. Nado, Pak. Demi Allah, nado.
Saya sampaikan dengan istri saya, awak punya rumah, awak punya auto, awak punya Honda, anak awak 3. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat apa lagi yang kita dustai? Rumah dia di Allah, auto ada, Honda ada, kendaraan ada, anak 3. Orang ada rumahnya gadang tapi nyo ndak beranak. Ada orang berumah ketek, anaknya banyak, laki kerajo tak apa-apa. Maka bersyukur setiap keadaan yang diberikan Allah, bersyukur, karena tidak ada satu pun yang ditutuskan Allah di muka bumi ini yang tidak baik. Seluruhnya baik, tidak ada baik semuanya, Pak. Maka mulai sekarang, Pak, tidak ada lagi gelisah, pulang ke rumah tidak ada masalah. Maka para suami tugas dan tanggung jawab untuk mendakwah para istrinya, ajak istrinya agar istrinya taat kepada Allah. Jika tidak, istrinya akan mengajak suaminya untuk memikirkan mengumpulkan dunia di rumah tangga. Pak, mau sampai sederhana saja. Ciri rumah tangga yang ada agama 1, ciri rumah tangga yang tidak ada agama 1. Bapak Ibu tak perlu tanya dengan saya, tapi rasakan di hati masing-masing. Kalau rumah tangga itu ada agama, cirinya cuma 1. 1, di rumah tangga itu saling menyempurnakan hak. Istri berlomba-lomba sempurnakan hak suami. Suami berlomba-lomba menyempurnakan hak istri. Orang tua berlomba-lomba menyempurnakan hak anaknya. Anak berlomba-lomba menyempurnakan hak orang tuanya. Itu ciri rumah tangga yang ada agama. Kalau rumah tangga yang tidak ada agama, Pak, cirinya ciri aja. Di rumah itu tidak menyempurnakan hak, yang ada saling menuntut hak. Mano nasi den, mano sambar den, ndak masak kau di rumah doh, ilomin pacebok jo. Nang kata bini, ma pergi belanja. Hati-hati. Kalau sudah saling menuntut hak, tanda rumah tangga tidak ada agama dalam kehidupan mereka. Jangan tanya, rasakan diri kita hari ini. Jangan-jangan kita jauh dari Allah. Jangan-jangan agama ini tidak hidup di kehidupan rumah tangga kita. Maka oleh karena itu kita perbaiki hari ini, Pak. Perbaiki. Kita yang ke masjid nih, Pak, kita nih dokter. Diharapkan nanti akan menyembuhkan pasien di rumah tangga kita yang sedang sakit. Tapi hari ini mohon maaf, kita nih dipilih Allah jadi dokter. Diharapkan menyembuhkan pasien yang sedang sakit di dalam rumah tangga kita. Siapa yang sakit? Istri, anak, keponakan, tetangga kita. Tapi sayang hari ini, bagaimana pasien akan sembuh? Dokter-dokter di masjid pun lah banyak sakit lagi nih. Ini penyakitnya, bagaimana akan sembuh? Maka tidak perlu dikhawatirkan dunia ini. Maka dunia ini tidak perlu was-waskan. Oh, sekedar berusaha, berusahalah. Pak, Bu, dunia kau dikaja, tidak dikaja, nang kazaki awak tiba aja. Dunia ini diusahakan atau tidak, nang zaki awak pasti tiba. Tapi untuk agama harus diusahakan. Tidak bisa, ya Allah berikan kami iman, ya Allah. Tidak, ya Allah berikan kami iman, ya Allah. Tidak akan tiba iman. Tapi untuk dunia, untuk harta, diusahakan atau tidak, nan zoki awak pasti tiba. Contoh, ada anak 10 orang. Ini kok sampai jam berapa, Pak? Boleh. Ada anak 10 orang. Ayahnya orang kaya, kontraktor. Bininya pengusaha. Punya sawit 1000 kapling. Oto jantannya bayar ayak di rumah. Punya anak 10 orang jantan sadonya. Anak yang pertama kuliah di Madinah, gelarnya LC. Anak kedua kuliah di Al-Azhar Kairo, gelarnya LC. Anak yang ketiga kuliah di Trisakti. Anak yang keempat di Atmajaya. Anak yang kelima di Unan. Anak yang keenam baru tamat SMA. Anak yang ketujuh tamat SMP. Anak yang ke-8 kelas 6 SD. Anak yang ke-9 kelas 2 SD. Anak yang 10 kok baru umur 2 tahun. Ayah maknya mati kecelakaan pesawat terbang, meninggalkan harta 10 miliar. Menurut pembagian fikih mawaris, kira-kira jantan sadoko dapat rato masing-masing 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Iya atau tidak? Iya. Nan LC dapat 1 miliar? Iya. Nan dari Kairo dapat 1 miliar? Iya. Nan kuliah di Unan dapat 1 miliar? Iya. Nan tamat SMA dapat 1 miliar? Iya. Nan tamat SD dapat 1 miliar? Iya. Maaf, nan umur 2 tahun kau bilonyo kerajo, kira-kira dapat enggaknya 1 miliar? Dapat. Zoki kau diusahakan, kalau memang jatah kita, Allah akan hantar zoki kau. Makanya maaf Pak, rezeki kau ada 3. Yang pertama rezeki yang dibagikan. Maka tiap hari awak cari. Habis solat subuh bertebarlah kamu di muka bumi. Dan manggale pergi ke pasar. Dan kantua pergi ke kantua. Dan ke puskesmas pergi ke puskesmas. Dan ke ladang pergi ke ladang. Kau disebar oleh Allah setiap pagi.
Yang kedua, ada rizki lagi. Apa rizki? Rizki yang dijanjikan. Rizki pertama berusaha. Rizki yang kedua dijanjikan oleh Allah. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barang siapa bersyukur, aku tambah rizki kamu. Asalnya bersyukur, tambah janji Allah. Rizki yang kedua. Rizki yang ketiga dijamin oleh Allah. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, kami berikan dia rizki, jalan keluar dari rizki yang tidak dia sangka-sangka. Ko rizki yang dijamin oleh Allah. Coba bayangkan, satu bakrojo, dua oleh syukur sama takwa, satu berusaha, dua lagi dengan syukur dengan takwa. Kini kan awak ndak pak syukur ndak ada, takwa ndak ada, bayayo krojo, maka krojo siang malam utang bayar ayak rumah bansek, la ilaha illallah. Karena tidak ada keberkahan. Kerja itu hanya sedikit saja, syukur dan takwa yang diperbanyak yang dijanjikan Allah. Kalau seperti ini pak, habis masalah, tidak ada masalah dunia, buat ketek urusan. Tapi karena kita hari ini hati kita gelisah, tidak siap menerima keadaan kehidupan dunia ini, maka inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka muncul kegelisahan. Maka perlu kita untuk buat kerja dakwah ini di rumah kita. Untuk apa? Untuk agar istri, anak kita, keluarga kita bisa memahami dan mengamalkan di rumah tangga. Jadi tidak ada masalah pak. Duduk apa? Duduk bini, duduk anak di rumah tangga. Sampaikan perkara agama ni. Seketik demi seketik, seketik demi seketik tiap malam. Payah ustaz, bini yang baru pelawan ustaz, diajarnya pecah diet lo pada awaknya. Biasa. Betina memang contoh itu bu. Ambo tiap hari sama bini ambo. Ibu jangan sangko ambo ko ustad, terus bini ambo ko soleha banget. Ndak juga. Jangan disangko ustad ko cool. Kadang-kadang ustad ko manis, bini yo cerewet. Kadang ustad ko elok, bini yo pilih. Karena kami ini manusia. Kita ini sama-sama orang jahat yang pingin jadi orang baik. Saya bukan nabi, istri saya bukan bidadari. Kita sama-sama ingin belajar. Belajar untuk taat. Tidak ada masalah di dunia ini Pak, segat. Kecil masalah dunia. Ada utang piutang, selesaikan. Orang botang, negara botang, awak botang ke kadai, tak ada masalah. Tapi karena hari ini agama telah jauh dalam kehidupan anak istri kita, inilah yang terjadi di kehidupan. Orang akan menghalalkan semua cara untuk bisa hidup sebagaimana orang lain hidup bersamanya. Maka sekali lagi saya katakan, maaf, penyakit stroke, pecah pembuluh darah, stroke, tinggi tensi, mati mendadak bukan kena faktor makanan. Zaman sekarang dokter telah buat penelitian, itu serangan stroke, pecah pembuluh darah bukan hanya faktor makanan. Faktor makanan itu hanya 10%. 80% lagi apa faktornya? Faktornya mamikian piti urang. Piti urang na awak pikian pak, nan punya piti tidak pernah mikian awak. Urang kayo awak stres. Ini keadaan pak. Di perumahan penyakitnya sama. Balioto, orang na balioto, inyo nan damam, orang na meriah rumah, di mar pepiti baja tu laki ndak kira jual sabu laki mungkin tu lah mulai. Orang dah pepiti inyo nan damam. Nah, hati-hati. Makanya jangan diukur sepatu kita dengan kaki orang lain. Selesai. Inyo, awak. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan tidak ada satu butir pun nasi yang masuk ke mulut manusia yang tidak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan karena waktu Isya sudah masuk. Nanti besok bulan depan kita lanjutkan lagi kisah Nabi Nuh dakwahnya. Karena ada pesan Nabi Nuh alaihissalam sebelum akhir hayatnya meninggal dunia, dia berpesan kepada anak-anaknya. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi yang ada yang ingin bertanya, saya berikan kesempatan menjelang saya minum 1 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.